Oke, kita mau ibadah. Kita harus sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus semangat beribadah karena kita mau supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita minta doa kita kepada Tuhan. Oke, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tetap semangat. Oke, kita sapa tante anak-anak kita. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Inang. Kurang semangat tante. Iya, gak kedengaran kan Inang? Oh, kurang kencang dulu. Iya, Coba kurang dulu kencang. sapa sekali lagi Nang. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Inang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Wah, ternyata mereka semakin semangat ya Inang. Apalagi sekarang sudah di tahun 2021, harus lebih semangat lagi ya adik-adik. Iya tante. Oke, sebelum kita panggil Laskar Kristus, Iya, kita saat teduh dulu Tan. Iya, saat teduh dulu kita kan Inang. Oke. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Tapi kita saat teduh, ambil sikap duduk yang rapi. Ambil sikap doanya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Oke. Inang panggil dulu ya Tan. Iya, ayo kita panggil Oke, mereka. sama-sama ayo. Iya. Laskar Kristus. Yes. Aduh, kurang lompatannya Nang, kurang kurang. kencang. Kita juga harus melompat Oke, Nang supaya iya. adik-adiknya semangat ya. Iya. Sekali lagi ya Nang. Oke. Laskar Kristus. Yes. Oke, baiklah Oke. Nang. Sudah mulai semangat mereka. Kita panggil musik, Musik ya Nang. kita, angkat jari telunjuk kita hitung 1, 2, 3, musik. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya bertepuk tangan bersama-sama di atas kepalanya. Kita menyanyikan biar berbunung-bunung beraja. Ini ada gerakannya kan Inang? Ya. Ya, kita lakukan gerakan kita.
Oke, baiklah adik-adik. Kita duduk kembali. Nah, sekarang kita akan panggilkan dulu ya Inang yang berulang tahun selama satu minggu ini. Oke adik-adik yang berulang tahun silakan berdiri. Dan adik-adik yang lain kita ucapkan sama-sama ya. Ya Inang, kita ucapkan sama-sama. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sebelum kita ibadah, kita mau menyanyikan buku nyanyian kita 569 ayat 1. 569 ayat 1, kita ambil sikap doa kita. Oke, kita mau ibadah, kita ambil sikap doa kita doa. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang menciptakan semesta langit, bumi dan segala isinya. Yang kami kenal Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui online ini ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini menjadi bersukacita karena segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah puji-pujian, penyembahan, dan firman yang mau kami dengar itu menjadi hormat kemuliaan bagi Engkau dan sukacita bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap kami guru-guru sekolah minggu, pemain musik, dan juga agenda, dan juga Tuhan pembawa khotbah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha besar, adil dan perkasa di dalam Yesus Kristus. Kami mau memulai ibadah kami. Amin. Oke, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mulai buka ibadah kita hari ini. Dibuka buku nyanyiannya nomor 11 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 nanti nak kita berdiri. Ya Tuhanku, ya
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak duduk kembali. Hukum Taurat kita untuk minggu ini tertulis di tita ke-6 beserta dengan maksudnya. Tita ke-6 beserta dengan maksudnya. Kita sama-sama membaca, anak-anak sekolah minggu diambil katekismusnya, diikuti inang ya nak. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian tita Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, kita buka buku nyanyian kita kembali dari nomor 75 ayat 1. Kita berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak duduk kembali. Oke, kita buka buku nyanyian kita dari nomor 171 ayat 1. Tanda
Epistel kita untuk minggu ini tertulis di ayat bulanan sekolah minggu. Ayat bulanan sekolah minggu tertulis di mana anak-anak Inang? Tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. Tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20, kita sama-sama membaca. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 72 ayat 1. Bersama-sama kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Oke, buat adik-adik sekolah minggu, warta kita hari ini yaitu kita masih tetap ibadah online. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita gereja, walaupun kita ibadah dari rumah. Buat adik-adik kami, kita tetap berdoa semangat agar pandemi saat ini cepat berlalu dan bisa kita berkumpul di gereja dan beribadah seperti biasa. Yang kedua, buat adik-adik kami yang kelas 6, dihafal tita pertama sampai tita ke-10. Yang kedua, menghafal doa Bapa kami. Yang ketiga, pengakuan iman rasuli. Demikian warta anak sekolah minggu. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 74 ayat 1 sampai ayat 2. Puji
Baiklah, kepada anak kami sekolah minggu, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat yang menjaga kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dalam sukacita. Biarlah Rohul Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah anak-anak kami, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18. Ayat 24 sampai ayat 28. Sudah dapat? Ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Baiklah, kita baca secara bersama-sama. Nanti ikuti Amang Guru. Kita mulai dari ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua anak-anak sekolah minggu. Semoga kita semua sehat dan bersukacita untuk selalu mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita diajar oleh firman Tuhan dengan satu harapan bahwa kita anak sekolah minggu menjadi anak yang berguna bagi sesama kita, bagi bangsa dan negara kita. Nats ini menceritakan tentang seorang yang bernama Apolos. Apolos dia mahir tentang kitab suci yang dipakai oleh orang Yahudi, yaitu kitab Perjanjian Lama. Tetapi dia, walaupun dia orang yang mahir tentang itu, dia masih tetap belajar. Ketika dia bertemu dengan Priskila dan Aquila, dia mengikutinya ke rumahnya, dan keluarga Priskila dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Anak-anak kami sekolah minggu, yang maha tahu hanya satu,
yaitu Allah sendiri. Manusia banyak yang dia tidak ketahui. Maka sepanjang hidup manusia, dia harus belajar. Belajar kita bagi dua. Satu, belajar formal. Misalnya belajar di sekolah. Apakah itu playgroup, apakah itu TK, SD, SMP, SMA, lalu masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Kedua, belajar di luar sekolah. Boleh belajar di rumah, boleh belajar di mana kita berada. Contoh, kalau ada orang naik sepeda lalu dia jatuh, lalu kita tanya, kenapa kau jatuh? Oh, ternyata dia waktu bawa sepeda dia tidak lihat jalan, tapi lihat jambu misal. Akhirnya dia menabrak batu yang ada di jalan, dia jatuh. Berarti kita mendapat pelajaran dari sana. Kalau naik sepeda harus melihat jalan. Apalagi dia naik sepeda motor, harus sungguh-sungguh dan benar melihat jalan supaya terhindar dari kecelakaan. Dan dia harus mengatur kecepatan motornya. Mulai anak-anak, sejak kita lahir sampai kita mati, kita harus tetap belajar. Orang tua juga harus belajar. Kalau orang tua misalnya dulu dia SMA, dia memilih IPA, berarti dia tidak belajar ilmu mendidik. Harus belajar mendidik anaknya sendiri. Guru-guru, profesi guru juga harus belajar. Karena matematika 20 tahun yang lalu, cara mendidiknya mengajarkan mungkin berbeda sekarang karena perkembangan zaman, teknologi. Ayah dan ibu juga harus belajar di bidang sosial masyarakat. Sebagai orang Batak, bagaimana dia mengikuti adat istiadat, madok hata, dan lain sebagainya. Maka hidup manusia tidak luput dari belajar. Walaupun Apolos disebut sebagai orang yang mahir tentang soal-soal kitab suci, tapi dia masih sungguh-sungguh mau belajar, mendengar dengan baik Priskila dan Aquila. Ini membantu kita supaya anak sekolah minggu harus pendengar yang baik. Sekali lagi, harus menjadi pendengar yang baik. Kalau sedang belajar, membaca yang baik. Kalau misalnya nanti sudah bisa masuk sekolah, harus menjadi anak pendengar yang baik. Apa yang diajarkan oleh guru. Di rumah juga seperti itu. Ketika orang tua berdoa, ketika orang memberi nasihat, anaknya harus menjadi pendengar yang baik. Karena kita belajar terus, maka kita dengan mudah beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita bisa diterima oleh zaman itu sendiri dan kita bisa bergerak, berbuat sesuatu sesuai dengan zaman itu sendiri. Anak-anak yang kami sayangi, Apolos menjadi orang yang harus kita teladani. Dia tidak pernah merasa puas walaupun dia adalah orang yang mahir, tetapi dia tetap belajar. Biarlah anak-anak sekolah minggu sejak sekarang sampai nanti, sampai tua harus mau belajar. Nih kita kasih contoh lagi. Itu abangnya si Sahat itu bisa main keyboard pasti karena belajar. Tidak sekali belajar, tapi tak jemu-jemu. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Semua juga harus seperti itu. Mau melakukan sesuatu, mau memulai, jangan bosan. Tetapi harus dengan sungguh-sungguh.
Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak, hendaklah anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang berguna bagi sesamanya, bagi gerejanya, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini. Karena sekarang ini ada saja orang, dia pintar, dia punya segala sesuatu, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Ini tidak boleh. Kita diberkati oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memposisikan diri berguna, membawa perubahan. Ini perlu. Misalnya di satu rumah tangga sekarang ada siabangan, ada kakaan. Harus berguna bagi adiknya. Kalau adiknya salah, ya abangnya, kakaknya yang menuntun. Karena kakaknya juga waktu kecil punya kesalahan yang sama. Jadi ayah dan ibu yang menuntun dulu. Sekarang kakaknya sudah tahu mana yang baik. Ketika adiknya salah, abangnya, kakaknya yang menuntun melakukan yang baik. Terus seperti itu. Sehingga si kakak, si abangan berguna bagi adiknya sendiri. Dengan demikianlah kita memberikan abdi persembahan, yaitu di hadapan Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ilmu pengetahuan, baiklah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh belajar mengenai firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin menyanyikan lagu-lagu pujian. Dengan demikian mereka selalu dekat dengan nama Tuhan. Sebagai anak sekolah, mereka juga harus sungguh-sungguh belajar sebagaimana yang dia terima dari gurunya dari sekolah. Anak-anak ini berkati menjadi anak pintar dan memiliki hati yang baik. Dan belajar dengan sungguh-sungguh tak jemu-jemu, supaya kelak ketika dia, anak-anak ini menjadi pintar, dia sanggup membawa nilai yang berguna, membawa perubahan untuk hal-hal yang baik. Sehingga anak-anak ini berguna di tengah-tengah masyarakat, sanggup melayani Tuhan di tengah gereja dan juga dalam masyarakat. Berkati juga orang tua mereka, jauhkan segala mara bahaya, berkati pekerjaan mereka. Engkau sanggupkan mereka untuk mengajarkan firman Tuhan dan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya. Kami adalah orang yang berdosa, tidak luput dari kesalahan. Mungkin si adik salah, si kakaan, si abangan salah. Orang tua mereka harus selalu mengampuni anak-anaknya. Tetapi anak-anak juga harus menjaga dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Setiap hari engkau mampukan Tuhan untuk memperbaiki dirinya. Jadikanlah kami semuanya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan salah kami kepada siapapun, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, buat adik-adik sekolah minggu, kita mau persembahan. Diambil persembahannya, diangkat tangannya nak. Kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita angkat tangan. Ku pelehon mapele aku Tuhan, dan dang marga busa busau. Tuhan.
Oke, kita buka buku nyanyian kita dari nomor 128 ayat 1 sampai ayat 2. Berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.